Selamat siang saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Saat ini kita boleh kembali beribadah tapi tidak di dalam gereja. Kita saat ini bersekutu dengan Tuhan di dalam doa pujian penyembahan yang kita naikkan. Sekalipun kita di rumah, kita percaya bahwa Roh Kudus senantiasa membimbing dan menuntun kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat siang hari ini saya akan membagikan firman Tuhan kepada saudara yang terkasih. Dengan judul khotbah yang saya mau sampaikan adalah mengklaim janji firman Tuhan menjadi pemenang di tengah pandemi COVID-19. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat-saat ini kita memang banyak hal pergumulan yang kita hadapi, banyak situasi hidup yang tidak kita mengerti. Tetapi kita harus percaya bahwa Roh Kudus tidak pernah diam untuk menyertai kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Roma 8 ayat 37 sampai 39. Kita buka Alkitab kita mau membaca bersama-sama. Kitab Roma ayat 8 37 sampai 39. Roma 8 ayat 37 sampai 39. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang kuat. 3, 2, 1. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Roma ini menjelaskan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang tebusan Yesus. Kita adalah orang-orang lebih dari pemenang. Kata di sana lebih dari pemenang adalah suatu kehidupan yang sungguh-sungguh Tuhan sediakan bagi kita. Kita tidak hanya sekedar mendapatkan medali, kita tidak hanya sekedar mendapat hadiah. Sebagaimana kita lihat dalam kehidupan pertandingan seseorang, ketika dia menang juara 1, 2, 3, tentunya dia diberikan suatu hadiah atau diberikan suatu medali. Tetapi di dalam Kristus Yesus yang telah bangkit buat kita, Dia tidak hanya menyampaikan kepada kita hanya sekedar pemenang, tetapi kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang itu adalah suatu perkataan di mana kehidupan ketika kita sudah mendapatkan suatu hadiah atau berkat, itu tidak hanya cukup Tuhan memberkati hidup kita, tetapi Allah sendiri memberikan kehidupan, menjanjikan kita kehidupan yang kekal. Itulah suatu perkataan bahwa kita ini adalah orang-orang lebih dari pemenang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau memang hanya sekedar pemenang, kita hanya terbatas, ya, terbatas dalam menikmati hanya sekedar dalam berkat, penyertaan dan lindungan Tuhan. Dan tentunya kalau pemenang, ini bisa diartikan pemenang dalam dunia atau pemenang juga dalam kerajaan Allah. Tentunya kita sebagai umat Tuhan sangat merindukan kita boleh menang dalam kehidupan duniawi secara jasmani, tetapi juga kita bisa menang dalam kehidupan secara rohani, yaitu kehidupan kekal yang kita nantikan bersama-sama, yang kita rindukan secara bersama-sama. Nah, untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saat ini kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, tentunya kita rindu, kita menang menghadapi situasi yang ada saat ini, yaitu lewat pertandingan yang kita lakukan. Pertandingan seperti apa yang Tuhan inginkan? Kita tetap kuat dan teguh di dalam firman-Nya. Kita hanya mau bersujud di hadapan Tuhan, menyerahkan sepenuhnya peristiwa COVID-19 ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di satu sisi kita memang menginginkan COVID-19 ini cepat berlalu dan tidak akan terus menghantui kehidupan kita, karena kita terus khawatir ketika wabah pandemi COVID-19 ini akan terus berada di dalam kehidupan kita. Tetapi di sisi lain Allah berkeinginan bahwasanya Allah itu tidak bertindak buru-buru. Allah ingin melihat kita itu berjuang di dalam kehidupan kita dalam menghadapi masalah peristiwa COVID-19.
Dia ingin melihat keteguhan iman kita. Apa kita sungguh-sungguh yakin? Apa kita sungguh-sungguh kuat menghadapinya? Nah, tentunya pertandingan yang Tuhan lihat dari kita adalah sikap iman kita, sikap hati kita di dalam menerima situasi kehidupan di mana saat ini orang banyak, bahkan bangsa-bangsa yang khawatir terhadap kehidupannya. Tentunya Allah tidak berdiam diri. Nah, kalau kejadian ini boleh kita lihat adalah suatu peristiwa di mana Allah merindukan kita melihat anak-anaknya, keteguhan hatinya. Apakah kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam menghadapi COVID-19? Tentunya kalau kita mengandalkan Tuhan, kita harus tahu bagaimana kita harus bersikap. Sikap iman kita seperti apa, sikap hati kita seperti apa dalam menghadapinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, tentunya kalau kita memang menginginkan pandemi ini cepat berlalu, ada suatu hal yang harus kita lakukan. Kita harus berjuang mengintrospeksi cara hidup kita, pola hidup hati kita di dalam Tuhan. Nah, jika misalnya dipertanyakan apakah Allah berdiam diri? Tentu tidak. Nah, lalu bagaimana ini harus kita yakini bahwa saja nanti peristiwa COVID-19 ini Allah akan mempercepat ini berlalu dari kehidupan kita. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, nah, agar kita dapat merasakan bagaimana Tuhan bekerja, tentunya kita harus buka hati kita. Harus kita introspeksi daripada cara hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah kita saat ini sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan? Kita seringkali beribadah di hadapan Tuhan, bersekutu di dalam Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kita. Tetapi bagaimana kesiapan hati kita ketika kita menaikkan pujian penyembahan kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengundang Kristus, mengundang Roh Kudus di dalam pujian penyembahan kita, di dalam ibadah kita? Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, jangan kiranya kita memaksakan kehendak kita di hadapan Tuhan, tetapi kita tidak siap mengoreksi diri kita. Setiap manusia di dunia ini ingin sesuatu hal itu yang instan, bahwa pergumulan ini ingin cepat berlalu dari kehidupan seseorang. Karena tidak ada seorang insan pun di dalam dunia ini yang menginginkan kehidupannya tertindas. Tidak ada seorang insan pun manusia di dunia ini yang hidupnya terus di dalam pergumulan. Tentunya semua kita menginginkan bagaimana hidup kita dalam suatu damai sejahtera. Kita menginginkan bagaimana hidup kita itu penuh berkat. Bagaimana kita menginginkan hidup kita bahwa kita itu menjalani hidup itu penuh dengan kebaikan. Inilah yang menjadi seruan orang-orang di dunia, bahwasanya segala sesuatu yang dihadapi dalam hidupnya ingin cepat-cepat berlalu dan ingin dia merasakan nikmat daripada Tuhan. Tentunya tidak semudah apa yang kita pikirkan kalau kita tidak serta-merta mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan. Nah, jangan kita berpikir bahwa ketika kita dalam pergumulan, dalam situasi peristiwa ya pandemi COVID-19 ini, Tuhan berpaling dari kehidupan kita. Sesungguhnya kita lupa bahwa apa yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, Allah sendiri merindukan tidak seorang pun binasa di antara kita. Allah merindukan kita tidak seorang pun binasa di dalam kehidupan duniawi ini. Dia selalu mengasihi hidup kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Tentunya kita jangan ragu atas kuasa Tuhan, bahwa segala sesuatu akan cepat berlalu dengan suatu sikap kita yang sungguh-sungguh mengandalkan kuasa Tuhan. Tentunya bukan mengandalkan pola pikir kita, logika berpikir kita, atau pengetahuan yang kita miliki. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita menginginkan situasi untuk cepat berlalu. Tentunya kita harus ya lebih membuka hati kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Injil itu kita buat menjadi kekuatan dalam menjalankan hidup kita. Karena di 2 Korintus 4 berkata, ya, di 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4, di mana di sana tertulis, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Tentunya orang-orang yang akan diselamatkan, orang-orang yang akan dipulihkan adalah orang-orang yang terbuka terhadap Injil kebenaran Kristus. Adalah orang-orang yang membuka hatinya untuk kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang akan diluputkan dari segala masalah pandemi COVID-19 adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan kebenaran firman Tuhan sebagai suatu pedoman dalam kehidupannya. Nah,
Orang-orang yang tidak percaya di ayat selanjutnya, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dari ayat tersebut, saudara yang dikasihi Tuhan, kita berarti diberikan pemahaman, dari dalam gelap terbitlah terang. Dari situasi, artinya peristiwa pandemi COVID-19, kita percaya di balik ini semua akan ada sukacita, ada suatu kehidupan yang baru yang akan kita lihat ke depan. Tentunya ini tidak serta-merta ini Tuhan berhadapan kepada kehidupan anak-anaknya. Dia ingin rindu melihat kita itu berjuang. Bagaimana kita harus bertanding dalam hidup ini menghadapi situasi pandemi COVID-19. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita yakin bahwa di balik suatu penderitaan, di balik dari pergumulan, ada suatu kemenangan, ada suatu sukacita, ada suatu berkat yang Tuhan akan tunjukkan kepada kita. Itu pun dengan catatan adalah bagi orang-orang yang sungguh mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, buktikan bahwa kita adalah orang pemenang. Bukankah kita memang sudah dinubuatkan oleh Injil bahwa kita adalah orang pemenang? Yaitu di mana melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Itu suatu bukti bahwa Allah Bapa di surga sangat sungguh mengasihi hidup kita, ya. Kita itu tidak hanya sekedar pemenang, tapi lebih dari pemenang, ya. Karena Dia telah memberikan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang ada di dunia tidak akan binasa. Tentunya saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Kristus lebih dari apa yang kita pikirkan. Nah, berkat yang kita rindukan tidak hanya sekedar berkat yang Allah akan berikan, lebih dari itu. Nah, itulah suatu pernyataan Allah yang menyatakan bahwa kita ini lebih dari seorang pemenang. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman itu tersebut di atas yang dijelaskan tentang itu adalah orang-orang pemenang, tentunya ada suatu sikap hati yang harus kita perbaiki. Nah, tentunya kita dalam menjalankan kehidupan itu tetap berlandaskan kepada kebenaran firman Tuhan, agar firman Tuhan ini dapat kita klaim untuk menjadi pemenang. Karena ada banyak ayat-ayat kitab suci di dalam Alkitab ini yang mengarahkan kita bahwa untuk menjadi pemenang, ya ada banyak hal, ya. Tentunya ini kita harus rajin membaca firman Tuhan. Nah, jadi kita harus memperbaiki diri dan percaya sepenuhnya kuasa Allah di dalam hidup kita melalui beberapa poin. Dalam hal ini saya coba mau bagikan kepada saudara, ada 3 poin yang perlu kita renungkan pada siang hari ini. Bagaimana kita mengklaim yaitu janji firman Tuhan, agar kita menjadi pemenang di dalam menghadapi artinya pandemi COVID-19 yang boleh terjadi di dalam bangsa dan negara kita, bahkan di bangsa-bangsa. Poin yang pertama adalah serahkanlah sepenuhnya hidup saudara di dalam kuasa Tuhan, karena hidup kita ada dalam rancangan Allah, seperti yang dituliskan dalam kitab Yeremia 29:11, bahwa rancangan-rancangan kehidupan kita itu Allah sudah tentukan dari awal, sehingga kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu gusar akan segala sesuatu hal yang baik yang akan Tuhan berikan kepada kita. Itu semuanya Tuhan sudah siapkan bagi kita. Poin yang kedua, tentunya kita tidak hanya sebagai penonton, ya. Ketika ini pandemik ini boleh terjadi, Tuhan menunggu kita, melihat kita apakah kita siap memikul salib kita, atau siapkah kita memikul kuk yang ada saat ini. Yakub di dalam artian dalam hal ini adalah bagaimana ya penderitaan COVID-19 ini, wabah pandemik ini boleh kita lewati, ya. Artinya ini adalah suatu ujian bagi kita setiap orang-orang percaya. Ketika peristiwa hal yang tidak menyenangkan itu boleh datang kepada setiap hidup kita, tentunya kita harus siap. Nah, bagaimana kita harus mempersiapkan diri? Tentunya menyertakan kuasa Tuhan, mengundang Roh Kudus untuk kita diberikan kekuatan, supaya kita diberikan suatu cara bagaimana kita harus melaluinya.
Nah, ini adalah suatu salib yang harus dipikul. Ini adalah suatu kuk yang memang harus ditanggungkan, harus kita jalani secara bersama dengan kekuatan iman kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, memberikan hati sebagai persembahan korban yang disukai dan berkenan kepada Allah, seperti yang dituliskan di Filipi 4 ayat 18-19, ya. Memberikan hati, tentunya kita tidak hanya berucap di hadapan Tuhan, kita tidak hanya berkuar-kuar di hadapan Tuhan, tetapi yang sesungguhnya Tuhan inginkan adalah hati kita, kesiapan hati kita di dalam menerima proses daripada Tuhan. Ini kita tahu bahwa akhir-akhir ini banyak iblis, banyak roh-roh jahat, kuasa kegelapan yang mencoba menghantui pikiran hati setiap umat Tuhan. Nah, ini adalah suatu gambaran bahwa apapun yang terjadi saat ini, kita tentunya hati kita tetap harus kita persiapkan. Karena dengan hati kita lah Tuhan menjamah kita. Kalau hati kita nggak siap dalam mengendalikan pola pikir kita, tentunya bagaimana kita dapat menerima kuasa Kristus untuk kita memperoleh kekuatan yang baru daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya di dalam pandemi COVID-19 ini adalah suatu peristiwa pembuka di dalam kehidupan orang-orang beriman. Karena kalau Tuhan gak izinkan ini terjadi, kita akan terlena dalam situasi hidup, kegembiraan yang tidak terkontrol, di dalam suatu pola hidup kita yang tidak terarah kepada Tuhan, sehingga kita banyak membuang-buang waktu yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Nah, Allah sendiri merindukan kita seperti apa yang disampaikan di dalam kitab di Injil Markus 4 ayat 30-40. Pada saat itu, ya, Yesus hadir bersama dengan murid-muridnya. Tetapi pada ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, ada suatu angin topan, ada suatu gelombang yang membuat mereka itu ketakutan. Kalau kita lihat, teliti kebenaran firman Tuhan, pada ketika itu Yesus hadir bersama dengan murid-muridnya. Tetapi pada saat itu Yesus sedang tertidur. Tetapi ada teriakan muridnya yang berkata, "Tuhan, apakah Kau tidak peduli dengan keadaan kita saat ini, di mana angin topan yang membuat kita akan tenggelam?" Tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya, kepada angin topan itu dan danau itu untuk berkata, "Diam, tenanglah." Ini adalah suatu ungkapan, ya, artinya tidak ada perlu yang kita takuti ketika Yesus bersama dengan kita. Ketika Kristus itu bersama dengan kita, tentunya suatu hal yang terjadi di dalam hidup kita itu semua seizin dengan Tuhan. Hanya kita bagaimana kita melakoninya, bagaimana kita menyikapi hidup itu. Apakah kita hanya jadi penonton atau membiarkan itu saja bisa terjadi dalam kehidupan kita? Tuhan Allah menginginkan kita, setiap pergumulan, setiap peristiwa-peristiwa hidup yang kita jalani, tentunya kita serahkan sepenuhnya terhadap kuasa Tuhan. Nah, saya mau bagikan kepada saudara yang kekasih di dalam Kristus, ya, tentang kunci menjadi pemenang dan dapat mengklaim janji firman Tuhan. Seperti apa yang dituliskan dalam kitab Amsal 1 ayat 33 berkata, "Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sana ada suatu kata kunci yang harus kita renungkan. Jadi untuk mendapatkan keselamatan atau kita terbebas dari malapetaka, tentunya kita harus mendengarkan Tuhan, ya, berlandaskan kebenaran firman Tuhan, tidak berlandaskan terhadap cara pola pikir kita. Nah, Amsal ini membawa kita dalam pengertian yang baru. Apa yang dengan tegas di dalam Amsal 1:33 itu sangat tegas berkata untuk jaminan bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Dia berkata, "Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka." Puji Tuhan, Amsal ini mengajarkan kita untuk tetap artinya menjalankan kehidupan ini. Ada Allah yang senantiasa menyertai kita. Ada kuasa Roh Kudus yang membimbing kita. Kita tidak perlu takut bagaimana kita harus berseru kepada Tuhan. Kita tidak perlu takut bagaimana kita menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Roh Kudus senantiasa hadir. Tetapi siapkanlah hati saudara untuk bisa Roh Kudus berdiam di dalam hati saudara.
Roh Kudus itu berkarya lewat hati kita, pikiran kita. Tentunya ada syarat yang harus kita penuhi, yaitu merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biarkan Roh Kudus yang bekerja, memulihkan, mengubah cara hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah suatu perkataan kebenaran firman yang boleh kita renungkan pada siang hari ini, supaya ketika kita menghadapi pandemi COVID-19, kita diberikan hati yang kuat dan teguh. Tentunya, mari saudaraku untuk membuka hati dan merendahkan diri, sehingga kita tidak hanya sekedar pemenang, tapi lebih dari pemenang. Ya, tentunya dengan 3 poin itu tadi, kita dapat memperbaiki hidup kita. Kita dapat lebih kuat menghadapi situasi hidup dengan pergumulan yang lebih hebat lagi, yaitu serahkan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita harus siap tetap memikul salib. Apapun pergumulan yang kita hadapi, adalah itu seizin dengan Tuhan boleh terjadi untuk melihat kita kuat di dalam menyelesaikan pertandingan hidup kita, proses hidup kita. Dan biarlah senantiasa ya kita memberikan hati kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, sehingga lewat hati kita, pikiran kita, Roh Kudus bekerja, mengubahkan cara pikir kita, mengubahkan sikap hidup kita untuk menjadi orang-orang percaya yang taat kepada Kristus, yang membawa kehidupan yang baik, yang membawa kehidupan keselamatan bagi setiap anak-anaknya. Tentunya semuanya itu hanya kita dilihat bagaimana kita harus ya berhubungan intim dengan Tuhan. Biarlah kebenaran firman ini membawa kita di dalam keteguhan iman kita, yang senantiasa siap dalam menghadapi situasi hidup yang lebih hebat lagi untuk menguji kekuatan iman kita. Nah, dengan itu kita percaya Roh Kuduslah yang menjadi pembimbing kita. Inilah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan siang hari ini itu. Siang hari ini membawa kita di dalam pemulihan. Tentunya kuat kita dalam menghadapi situasi hidup pandemik COVID-19. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.